Allahu Akbar, 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 kabir wa alhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa ta'ala wa sawara 'abada wa a'azza billahi wa hazama al-ahzab wa la ilaha illallah Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala usul as-solihat asasan lidinil ummah wa ja'ala kisala as-ibrahim wa hajar ismail durusan bil iman wa sabri wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini, pagi yang relatif hangat dan penuh berkah ini, saya berwasiat pada diri saya pribadi dan kepada kalian semuanya, adalah kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah dengan cara kita berusaha untuk menjalankan segala perintah-perintahnya dan menghindarkan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah, saat ini tanggal 10 Dzulhijjah, baru saja saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji selesai menjalankan rukun ibadah Arafah, yaitu pada hari ini, kemudian melewati umrah, kemudian rukun dan sa'i, yang mana kita yang tidak menjalankan ibadah haji saat ini, kita disunahkan untuk menunaikan sholat Idul Adha dan juga ibadah kurban, sebagaimana ayat yang saya baca tadi, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Khususnya pada ayat fasholli li rabbika wanhar, fasholli li rabbika, sholatlah kamu, dalam konteks ini adalah sholat Idul Adha karena Tuhan, wanhar, dan beribadah kurbanlah. Nah, dua ayat inilah yang menjadi dasar kita disunahkan, diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan sholat Idul Adha, kemudian ibadah kurban. Dalam kesempatan lain, kanjeng Nabi dahulu ma'amila ibnu Adam yang menang amalan ahabba ilallah min irobatillah. Ada riwayat lain ikhrobidah, insya Allah artinya tidak ada amaliyah anak Adam di hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah ini yang lebih dicintai Allah dibanding ibadah kurban. Ibadah-ibadah lain luar biasa, tapi ibadah kurban ini ibadah yang paling disukai oleh Allah. Selain ibadah kurban ini banyak ada hikmah di balik ibadah kurban sebagai bentuk ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah, pengorbanan kita kepada Allah, dan juga ada aspek sosial, yakni begitu luar biasa ajaran Islam. Solidaritas sosialnya begitu luar biasa diajarkan oleh syariat Islam, yang adalah dengan kita membagi daging kurban kepada saudara-saudara kita, khususnya yang fakir dan miskin. Para hadirin dalam kesempatan yang mulia ini, saya tidak akan membicarakan bagaimana kurban, bagaimana syarat sah dan rukunnya kurban kita. Namun para hadirin,
ketika Idul Adha ini tidak hanya kita fokus kepada ibadah kurban, yang itu mungkin bagaimana kita harus mempersiapkan sapi atau kambing atau kemudian unta yang sesuai dengan syariat, memenuhi syarat dan rukun, tapi tidak. Tapi ada yang lebih dari itu. Di balik proses sejarah kurban ini yang luar biasa, ada sebuah keluarga yang hingga saat ini menjadi salah satu tauladan besar bagi umat Islam khususnya, yakni tauladan keluarga Nabi Ibrahim yang beristri Sayyidah Hajar dan kemudian memiliki anak yang namanya Nabi Ismail. Satu sisi juga ada istri yang namanya Dewi Sarah yang kemudian memiliki anak namanya Nabi Ishak. Dan yang luar biasanya, dari kesolehan Nabi Ibrahim ini kemudian menurunkan para nabi-nabi hingga yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Jadi apa? Keluarga yang dibangun atas dasar satu keimanan, yang kedua adalah kesabaran, yang ketiga adalah budaya dari Allah. Ini yang luar biasa. Para hadirin rahimakumullah. Yang pertama, tauladan tentang keimanan. Sebagaimana kita sudah maklum, kita coba merefresh kembali sebuah ayat yang ini menceritakan bagaimana kuatnya iman dari Nabi Ibrahim. Allah dalam surat Asy-Syura mengatakan kalau pada orang Sa'id, qala ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka. Selanjutnya fanzur ma tara. Qala ya abati al-ma'ruf satajiduni insyaallah min as-sabirin. Yang salah artinya ketika Nabi Ibrahim menginjak umur remaja, dalam tafsir umum yang saya baca, Nabi Ismail ini menginjak umur 13 tahun. Anak yang sedang begitu membanggakan orang tua. Terlebih Nabi Ibrahim ini umur 80 tahun laki-laki baru mendapatkan anak yang begitu berpuluh-puluh tahun, mendapatkan anak yang namanya Nabi Ismail. Nah, namun anak yang sedang dibangga-banggakan ini, yang baru menginjak remaja, kemudian oleh Allah diminta untuk dikorbankan, untuk disembelih. Nabi Ibrahim tidak menolak, langsung mengiyakan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, langsung mengatakan kepada Nabi Ismail, wahai anakku, tadi malam aku bermimpi menyembelihmu. 3 kali bermimpi dari Nabi Ibrahim. Dikatakan bahwasanya ketika seorang nabi ini maka itu adalah wahyu. Dalam beberapa tafsir yang saya baca, seorang nabi kalau tidur matanya merem tapi hatinya terjaga. Itulah tadi. Jika mimpinya itu adalah wahyu. Ketika maka kemudian ketika itu sebuah perintah, Nabi Ibrahim menyerahkan, memposisikan Allah di atas segala-galanya. Nah, ini kalau tidak, karena faktor fondasi iman yang kuat tidak mungkin. Para hadirin rahimakumullah, ini salah satu yang mungkin sampai untuk kita pelajari dalam konteks berkeluarga saat ini. Mungkin ada keluarga yang kemudian mendahulukan pekerjaan daripada agama, mendahulukan jabatan daripada agama. Kerjanya oke, tapi solidnya ada bolong. Semoga tidak terjadi dalam zaman yang Allahumma. Nah, inilah sehingga apa? Kadang keluarga ini kurang begitu romantis, kurang begitu ideal, kurang begitu diberkahi oleh Allah SWT. Nah, dalam konteks ibadah pada saat ini itulah kami coba kita kembali menawarkan bagaimana Nabi Ibrahim memberikan fondasi keluarga dengan keimanan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah secara totalitas.
jamaah sholat berkata yang kami muliakan, yang kedua adalah kesabaran dan ketangguhan seorang ibu. Ini ceritanya panjang. Ketika Dewi Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail yang masih bayi di tengah-tengah padang pasir, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa air, tanpa tetangga. Pada waktu itu dalam sebuah tafsir diceritakan Nabi Ibrahim ini tiba-tiba meninggalkan Dewi Hajar tanpa ngomong apa-apa. Kemudian Dewi Hajar istilahnya protes, wahai suamiku, apa alasan kamu meninggalkan istrimu dan anakmu yang masih bayi di tengah-tengah padang pasir ini? Nabi Ibrahim diam. Kedua kali, ketiga kali, baru kemudian Dewi Hajar menanyakan, apakah ini karena perintah Allah atau perintah Tuhan ya suami? Nabi Ibrahim berkata, iya. Baru kemudian Dewi Hajar bisa menerima ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Dewi Hajar beserta Nabi Ismail yang masih bayi di tengah padang pasir. Inilah bentuk kesabaran, bentuk ketaatan Dewi Hajar. Dewi Hajar di hadapan Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim adalah Nabi Allah yang segala perilakunya selalu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Inilah teladan yang kedua, kesabaran dan ketangguhan hidup. Jadi mungkin saat ini layak kita jadikan sebagai tauladan. Karena apa? Kadang keluarga ini bukan karena kekurangan materi, bahkan banyak saya temukan akhir-akhir ini pasangan-pasangan yang secara materi sudah ideal, namun bercerai. Bahkan kalau kita membaca pada statistik di Surabaya ini tahun 2025 itu sekitar 3.400-an yang cerai, baik cerai juga maupun cerai tak. Kalau Jawa Timur sekitar 63.000 perceraian. Dan rata-rata adalah alasannya faktor ekonomi, ketidakcocokan. Tapi pada prinsipnya itu karena faktor tidak tangguh dalam menghadapi hidup. Nah, inilah relevansi keteladanan Dewi Hajar ketika ditinggal Nabi Ibrahim dalam kondisi yang begitu terjepit, tidak ada makanan, tapi beliau berusaha lari dari sofa malah 7 kali, lalu kemudian Allah memberikan karunia yang pertama berupa Nabi Ismail, kakinya menginjak tanah, jejak pasir dan keluar air besar-besar. Inilah berkah dari apa? Berkah dari keimanan, berkah dari ketetapan hidup, berkah dari kesabaran. Ini sangat layak. Bagaimana kemudian keluarga itu yang kita tahu adalah Nabi Ibrahim dan kita dari saat para hadirin yang terakhir, yakni keteladanan bagaimana Nabi Ismail berdialog dengan Nabi Ibrahim. Tadi ayat yang saya baca, kata Nabi Ibrahim, "Fanzur ma'adza tara." Ini al-firman fanzur ma'adza tara. Wahai anakku, aku bermimpi menunggumu. Bagaimana menurut pendapat mereka? Dalam beberapa tafsir mengatakan ini bukan sebagai bentuk musyawarah, tapi tafsir yang lain mengatakan ini salah satu bentuk musyawarah, memperlihatkan bagaimana kesabaran, bagaimana ketangguhan imannya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim meskipun itu adalah perintah Allah dan pasti dilaksanakan, tapi beliau berusaha untuk apa? Untuk berdialog dengan Nabi Ismail. Ini betul apa? Salah satu budaya dialog yang telah ditawarkan Nabi Ibrahim. Bagaimana begitu pentingnya wahyu yang harus disampaikan, tapi disampaikan dengan cara yang bijak. Dan ini sangat penting menjadi tauladan bagi kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Bagaimana kemudian kita bisa meneladani bagaimana Nabi Ibrahim membangun fondasi keluarga dengan apa? Satu keimanan, kesabaran, dan ketika adalah dialog.
keluarga yang demokratis, tidak memaksakan, tidak otoriter, tapi bapak yang mengayomi. Meskipun itu penting dan sangat penting, itu adalah akhlak, tapi disampaikan dengan cara apa? Dengan meminta pendapat. Walhasil makhluk dari pendidikan keluarga itu, benar Nabi Ibrahim bisa melahirkan para nabi, keturunan yang soleh dan soleh. Dari keturunan dari Hajar, kemudian lahir Nabi Muhammad SAW. Dari sana kemudian Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, sampai kemudian terakhir Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam. Inilah potret keluarga yang luar biasa, layak kita jadikan tauladan. Kita tidak perlu kemana-mana untuk menawarkan bagaimana keluarga kita, bagaimana kita mendidik anak cucu kita supaya keluarganya itu keluarga yang ideal. Berdasarkan apa? Keimanan, kesabaran, dan ketiga adalah keluarga yang demokratis, yaitu bentuk dialog dalam komunikasi dalam keluarga. Semoga dari cerita sejarah yang monumental ini, keluarga kita, anak cucu kita dijaga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli khair. Tidak hanya secara intelektual tinggi, tapi secara akhlak. Karena akhlak akhir-akhir ini kemudian begitu banyak ditinggalkan oleh generasi muda kita. Pintar-pintar generasi muda kita, tinggi-tinggi pendidikannya, karena akhlaknya pernah begitu diperhatikan. Semoga dengan barokahnya saya bandingkan hadir di masjid ini bersama-sama ibadah sholat Idul Adha, sekali lagi semoga kita jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ahli ilmu, ahli ibadah, selamat dini wa dunya wal akhirah. Aku berhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, 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 kabir walhamdulillah katsir wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah, usikum ya kita Allah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والرحمن إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله اللهم اجعلنا ولا ولا والشر والقلب والبغي والشرك والمحن مع ظهر منها ومن بلدها خاصة ومن سائر بلاد المسلمين إنك ربنا ظلمنا أنفسنا ولا ورحمنا لكنا من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وذرياتنا Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari